An Abi Hurairah radhiyallahu an qal, ini dari hadis Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkalah alaihi akhraja minhu syai' am la fala yahrujanna minal masjidi hatta yasa'a sautan aw yajida rihan." Akhrajahu Muslim. Kuat ini ya. Perhatikan. An Abi Hurairah radhiyallahu an, Abu Abdurrahman bin Sahar menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak. Kenapa paling banyak? Ada yang tahu? Apakah hafalannya paling kuat? Oh, enggak. Semua sahabat cerdas. Semua sahabat encer otaknya. Tidak ada sahabat beleng-beleng. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan doa masuk WC. Tidak pernah. Sahabat melihat. Saya lihat Nabi masuk WC kaki kiri membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal hubsi wal haba'is. Satu kali Jina dengar langsung hafal. Coba kita jadi sahabat. Nabi, apa tadi dibaca? Ulangi beding. Para surasu. Nah, sahabat, saya lihat Nabi Muhammad keluar dari masjid kaki kiri membaca doa ini. Saya lihat keluar Nabi masuk masjid membaca doa ini. Saya lihat Nabi Muhammad makan tangan kanan membaca doa Allahumma gini. Terus modal dengar hafal, cerdas sahabat itu. Orang-orang terpilih menjadi sahabat itu. Ya, terpilih memang kecerdasannya supaya begitulah Allah menjaga syariat. Begitulah Allah menjaga syariat. Nah, kenapa Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis? Karena memang Abu Hurairah itu adalah rais ashabus suffa, pemimpin sahabat yang ditugaskan tinggal di masjid. Jadi Abu Hurairah ini cuma 2 kali ikut perang. Tidak pernah ikut perang 2 kali karena dia itu bukan takut ditugaskan sama Nabi jaga pertahanan. Jadi Nabi itu yang tentukan ini ikut perang, ini ndak usah, ini ikut perang, ini begitu. Ya. Jadi kalau kita tosik zaman Nabi perlu kak sedikit Nabi, kayaknya ndak bisa ke perang Nabi. Malah mati tuh. Dede. Saya kalau bisa pernah ndak Anda mimpi kira-kira atau bayangkan di zaman Nabi mau perang begitu banyak nala santa. Kalau sahabat pulang perang masih hidup menangis ki. Ada salah satu sahabat ditanya, Khalid bin Walid ditanya sama istrinya, kenapa kalau pulang ki perang kuliah menangis ki? Apa nak jawab Kang? Bagaimana saya tidak menangis? Karena cita-citaku mati di perang. Kenapa masih hidup Kak? Jadi menangis karena tidak mati. Kita tusik deh. Alhamdulillah selamat ya Allah. Kalau perlu ambil darah, taruh pedang, pura-pura mati gini. Selesai bio amam memang. Subhanallah. Memang orang warga Amerika demo desak Trump berhenti perang, takut mati. Warga Amerika kan takut mati. Orang Iran turun konvoy bahagia menjelang perang melawan Amerika. Karena memang cari mati. Beda memang umat Islam itu. Umat Islam memang yakin bahwa setelah mati ada yang menanti. Ya itu. Tapi jami dulu sekarang. Dikatakan, perhatikan. Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, jika mendapati salah satu di antara kalian dalam perutnya syai'an, sesuatu. Maksudnya sesuatu ini artinya keredek gitu loh, kadang-kadang bunyi-bunyi. Ya. Fa ashkala alaih, dia ragu terhadap sesuatu itu. Akhraja minhu syai' amla, apakah dia kentut atau tidak? Paham dah ini? Di masjid ini iktikaf,
Kerotok, 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 kerotok. Ih, kentut ke apa tidak ini? Atau biasa itu ada kentut dalam apa, tenaga dalam itu. Kentut di dalam. Itu. Jarang itu terjadi itu, tapi susah ton dikontrol itu. Nah, kentut ke apa tidak? Kentut ke apa tidak? Kami gitu. Atau jangankan dalam masjid, dalam sholat. Biasa dalam sholat itu. Kentut ke apa tidak? Kentut ke apa tidak? Kan gitu ya? Hah? Bagaimana? Fala yahrujanna minal masjid, jangan keluar dari masjid, jangan hatta, kecuali sehingga yasa'a sautan au yajidarihan, Anda mendapatkan bunyi atau bau atau mencium bau. Bunyi tidak ada, kentut ke apa tidak ini di, tapi tidak ada bunyi, berarti aman negara. Nah, sekarang bau nah, cari ki. Tidak ada, karena kentara itu kentut tak, kentara aja. Ya, jangan batalkan jangan keluar dari masjid kecuali mendapatkan bunyi dan bau. Begitu juga dalam sholat. Ada hadis Nabi begini, hadis Nabi. Nah, ini, fala tubtilus shalah hatta tajidrihan au sautan. Li anna syaitan yatanaffas fi duburik. Karena setan itu kalau sholat ki na tiup-tiup ki pantat tak. Tidak percaya, tanya sama setan. Setan itu, hadis ini, hadis. Setan itu tiap-tiap begini. Supaya, kayak kentut aku rasa ini. Itu bayangkan itu, subhanallah. Karena setan ini bingung nih, bagaimana caranya ku ganggu khusyuknya ini orang. Pikiran tidak terganggu. Kentut nama amin aku ganggu. Jangan batalkan kata Nabi, kecuali kau dapatkan bunyi atau bau. Jangan batalkan, setan itu niup-niup. Hati-hati ya. Dan ini mengajarkan kita, dengarkan baik-baik, al-yakinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak hilang dengan keraguan. Ayo, waktu dalam masjid yakin punya wudu apa enggak? Punya wudu yakin apa enggak? Ayo, saya ulang, punya wudhu yakin apa enggak waktu tadi ini? Ya, nah, ini ada orang masuk masjid, ada wudhunya, iktikaf, berarti keyakinan punya wudhu. Lalu dia ragu kentut, antara punya wudhu sama ragu kentut, apakah ini bisa dikalahkan dengan keraguan? Bisa enggak? Enggak bisa. Keyakinan tidak akan hilang dengan keraguan, berarti wudhunya tidak batal. Kentut apa tidak? Kentut apa tidak? Berarti tidak. Berarti tidak. Karena kenapa? Saya yakin punya wudhu, saya ragu kentut. Keyakinanku tidak hilang hanya karena keraguanku, gitu. Beda kalau sebaliknya, gini. Ada siapa namanya? Faiz. Nih, Faiz datang sama Habib. Habib, tadi ragu kak. Bangun tidur, sudahkah wudu apa tidak? Sudahkah wudu apa tidak? Maka hukumnya belum wudu. Karena dasarnya tidak punya wudu, keyakinannya tidak punya wudu. Ragunya wudu atau tidak. Sedangkan keyakinannya tidak punya wudu, keraguannya punya wudu. Maka keyakinan ini yang menang. Berarti Faiz dihukumi tidak punya wudu. Bisa dipahami ya? Hei anak-anak, halo. Saya ulang. Faiz bangun tidur. Orang kalau bangun tidur punya wudu apa enggak? Nah, berarti keyakinan tidak punya wudu. Lalu ragu, sudah wudu apa tidak? Sudah wudu apa tidak? Maka punya wudu berarti masih ragu, keyakinan tidak punya, keraguannya punya. Apakah yang mana menang? Selalu keyakinan yang menang. Berarti Faiz dihukumi tidak punya wudu. Beda kalau sebaliknya, Faiz sudah ambil air wudu. Sudah, Habib saya sudah ambil air wudu. Yakin, sudah yakin. Berarti keyakinannya punya wudu. Tapi ragu Kak Habib, kentut apa tidak? Nah, keraguannya punya kentut. Maka tetap punya wudu. Kenapa? Keyakinan tidak akan hilang dengan keraguan, gitu. Tapi Habib
Ada bunyinya. Kalau ada bunyi bukan ragu, yakin namanya. Kalau ada bau bukan ragu. Ragu itu 50-50. Kan ada urutannya itu ya. Saya urut. Ayo bisa dicatat. Waham. Waham bentuk keyakinan 25%. Syak 50%. Yakin 50% tidak. Dhon 75% yakin, 25% tidak. Hakul yakin, yakin 100% yakin. Itu beda itu. Ada waham, ada syak, ada dhon. Beda itu ya. Allahu a'lam. Ya, ini jangan sampai ada was-was. Was-was, punya wudu tidak, punya wudu tidak. Ingat ya. Inna waswas minasyaitan. Was-was datangnya dari syaitan. Banyak macam loh. Dan ingat ya, was-was itu tidak menyerang orang bodoh. Saya ulang, was-was tidak menyerang orang bodoh. Was-was menyerang orang alim. Makin berilmu, makin tinggi serangan was-was. Hati-hati loh ya, hati-hati. Orang bodoh ndak usah diwaswasi. Apanya dia mau ragukan, ilmunya ndak ada. Hati-hati loh. Jadi yang kena was-was itu orang berilmu. Penyakitnya was-was itu orang berilmu. Tapi harus dilewati, dilawan dengan ilmu. Ya, saya dulu minta maaf, mudah-mudahan anak-anak tidak ada yang mengalami. Amin. Saya kalau takbir suka ulang itu. Allahu Akbar. Saya diginikan sama Ustaz Taufik. Ya Allah. Waktu itu saya tidak lihat Ustaz Taufik. Ya Allah. Sudah berhenti dulu. Berhenti dulu. Sekarang saya mau tanya, ente duduk sini. Jadi orang lagi sholat, anak diajak ke belakang. Tahan ente sini. Ente ragu apa enggak tadi sah? Ragu. Ragu dari mana? Syaitan. Benar dari mana? Rasulullah. Mana lebih ente percaya? Rasulullah atau syaitan? Rasulullah. Ya sudah, jangan diulang. Kalau salah, minta maaf sama Allah. Daripada kau ulang, dosa besar. Jadi akhirnya Allahu Akbar. Kenapa? Dalam hati saya, ya Allah, kalau nanti setelah sholat, kalau salah, maafkan saya Allah. Selesai. Daripada diulang, was-was. Hati-hati. Satu contoh saja. Habib Taufik pernah kasih contoh begini. Saya ini contoh ini. Ustaz Salim datang dari luar. Habib, ada tadi kencing di jalanan, tergenang. Kencing di jalanan, tergenang. Kencing campur air. Kenapa? Ragu kak, nak apa tidak? Berarti dia was-was ya. Hukumnya. Saya lebih baik katakan sama Ustaz Salim, kembali pergi injak itu kencing. Kembali pergi injak itu kencing, cuci kakimu, selesai. Menginjak kencing hukumnya apa? Ndak dosa. Ndak dosa. Menginjak najis ndak dosa. Was-was dosa. Hati-hati loh. Itu permisalan jelek itu. Saya cuma mau mengatakan lebih baik injak kencing daripada ragu injak kencing. Kalau Anda injak kencing tidak dosa, cuci, selesai masalah. Tapi kalau Anda was-was, detik itu Anda berdosa. Hati-hati, bahaya nih was-was ini. Ada orang mandi, tidak pas niatnya, ulang terus sampai habis gitu 7 sumur. Lumuk kami masih mandi. Ya, hati-hati. Cebok biasa. Nabi lambedeng tareka kalau tidak lenyak lengo nama tama alimang. Jangan begitu. Tidak ada begitu. Jangan kasih masuk jari. Tidak ada ajaran Islam masukkan jari di lubang dubur. Tidak ada. Ada itu tarekat itu. Ada tarekat tidak sah buang air besar kalau tidak dikasih masuk jari. Tidak ada begitu. Islam itu cuma di luar zahir saja. Habib, tapi celah-celana ada. Nasami kalau nu kekerki. Kenapa juga mau kekerki? Makanya kalau cebok jongkok supaya tak bil lagi. Nah, nanti kalau nu gosoki otomatis dapat mi dalamna sedikit. Paham enggak? Nah, kalau dapat mi dalamna sedikit otomatis selesai. Habib dalam-dalamna inasami. Astagfirullah. Jangan ya, itu bukan ajaran Islam. Ya, hati-hati.
Ada sampai kasih masuk jarina, nambah koci dari dalam. Apa itu? Tengok itu di koci. Kenapa nak kotoran pergi no koci? Itu. Jangan ya, sesat itu, sesat. Cukup jongkok di luarnya saja selesai. Kita insya Allah sudah bersih, sudah. Habib masih ada licinnya karena sabun detol kan licin itu. Detol licin tuh? Enggak apa-apa, sudah mi. Yang mau saya petok licin enggak ada itu, setan itu. Setan itu, jangan, waswas itu bahaya. Hati-hati ya, saya bilang waswas itu bahaya. Naudzubillahi min. Ingat ya, al waswasu yurisul majnun. Waswas itu menyebabkan gila. Waswas menyebabkan apa? Gila. Ya, hati-hati. Naudzubillah, ya Allah. Kalau ada yang waswas, saya diajarkan sama satu ulama, dengarkan baik-baik. Satu ulama almarhum sampai ini Habib Hussein Potolot ya, Habib Hussein Assegaf ya, Potolot ya, muridnya Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf Gersik, sekaligus menantu beliau. Saya pernah datangi waktu di Gersik masih hidup. Habib, bagaimana caranya menghilangkan was-was? Beliau mengatakan, pertama sholat usahakan rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua An-Nas, baik fardu maupun sholat sunnah. Yang kedua, minta pertolongan sama Allah, karena kamu tidak mampu menghadapi syaitan kecuali tanpa perlindungan dari Allah. Yang ketiga adalah itu tadi, maaf saya ulang, bahwa kamu harus lebih percaya syariat daripada bisikan syaitan. Harus lebih percaya syariat. Itu tiga itu amalkan insya Allah. Dan saya amalkan itu. Dulu saya kalau takbir sholat sunnah itu bisa sampai 11 kali takbir. Ya, karena was-was. Dan was-was itu datang sama orang berilmu. Hati-hati. Datang sama orang berilmu. Hati-hati ya. Selamatkan diri. Jangan sampai ada yang was-was. Ya, na'udzubillahi min dzalik.